kita akan membahas tentang aturan al-imamah. Al-imamah yang kita maksud adalah aturan jadi imam. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan terkait siapakah yang paling berhak untuk jadi imam. Dan Nabi SAW menyebutkan urutan-urutannya. Orang yang paling berhak jadi imam sampai urutan yang terakhir adalah dalam masalah usia. Berikutnya kita akan membahas tentang man tahrumu imamatuhu. Orang yang gak boleh jadi imam. Ini penting sekali untuk kita ketahui, karena saya lihat di lapangan dan bahkan kadang kita mengalami sendiri. Masih banyak orang yang dia tidak layak untuk jadi imam, tapi nekat jadi imam. Bahkan pernah kita tegaskan ya, mohon maaf bagi para bapak-bapak yang barangkali merasa sudah punya usia. Artinya dia senior dari sisi usia, tapi junior dalam masalah bacaan Al-Quran. Ketika membaca Al-Fatihah belepotan. Tolong untuk dipahami ya. Ini masalah ibadah, masalah sah dan tidaknya sholat seorang hamba. Sehingga kalau ada orang yang dia junior dalam masalah bacaan Al-Quran, dia nggak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, tapi memaksakan diri untuk jadi imam, kasihan makmum yang bisa jadi ada di antara mereka yang lebih senior dari imamnya dalam masalah bacaan Al-Fatihah. Dan makmum yang seperti ini, sholatnya batal. Kasihan dia. Kalau misalnya dalam masalah urusan jadi Pak RT atau jadi Pak RW, silahkan Anda rebutan. Urusan dunia. Tapi kalau urusan sah dan tidaknya ibadah seorang hamba, ini ada aturannya. Jadi imam itu ada aturannya. Sehingga tidak bisa kemudian sembarang orang karena merasa paling tua dari sisi usia, paling senior dari sisi usia, selalu untuk jadi yang terdepan. Tidak bisa seperti itu. Jadi imam ada aturannya. Makanya kalau kita perhatikan, dari urutan yang diberikan oleh Nabi SAW terkait masalah siapakah yang paling berhak jadi imam, usia itu urutan terakhir. Yang pertama yang didahulukan adalah siapa yang paling ajwaduhum qiraatan, yang paling bagus bacaan Qur'annya, paling tajwid, paling tahsinnya paling bagus, tidak ada lahan, tidak ada salah ketika membaca. Kemudian yang kedua, al-a'lam bis sunnah, yang paling ngerti tentang sunnah. Urutan berikutnya, al-aqdam hijratan, yang paling dulu hijrahnya. Urutan berikutnya, al-aqdam islaman, yang paling dulu masuk Islam. Kalau dari 4 urutan ini semuanya sama, seragam, maka urutan yang terakhir adalah usia. Jadi penentu usia itu terakhir, jemaah. Karena masalah tua dan muda, memang ya, kita disyariatkan untuk menghormati yang tua. Namun, dalam masalah aturan jadi imam, di situ ada nilai keabsahan. Dan ada bacaan yang menjadi rukun-rukun sholat. Maka kalau kemudian bacaan itu salah, disebabkan karena imamnya bukan orang yang pintar mengucapkan lafaz kalimat bahasa Arab, ya tolong ya, mundur dulu. Berikan kesempatan bagi yang lebih senior dalam masalah bacaan untuk jadi imam. Karena ini masalah sah dan tidaknya ibadah sholat yang dikerjakan oleh seorang hamba. Baik, sekarang kita akan baca ya. Al-mas'alatu tsaniyah man tahrumu imamatuhu. Pelajaran yang kedua, orang yang haram untuk jadi imam. Kita akan baca jemaah. Tahrumul imamatu fil halatil atiyah. Ada beberapa orang yang dia haram untuk jadi imam pada kondisi berikut. Yang pertama, imamatul mar'ati birrajul. Wanita jadi imam bagi lelaki. Ini tidak boleh dan sholatnya bisa tidak sah. Ketika ada seorang wanita yang jadi imam bagi lelaki, sholatnya tidak sah. Nabi SAW pernah bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Sekelompok kaum tidak akan beruntung, tidak akan menang, tidak akan jaya kalau mereka menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis ini kita coba baca, diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Bakrah.
dari sahabat Abu Bakrah. Dan sahabat Abu Bakrah, perawi hadis ini, itu pernah diajak oleh teman-temannya untuk bergabung dengan barisan Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, dan Aisyah radhiyallahu anha menuju daerah Kufah dalam rangka untuk mengeksekusi pembunuhnya Utsman bin Affan. Tapi karena pemimpin safar ketika itu, ekspedisi ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakrah teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan." Sekelompok kaum tidak akan jaya kalau dia menyerahkan urusannya kepada wanita. Termasuk juga dalam masalah sholat. Sehingga yang harus jadi imam adalah lelaki. Akhirnya Abu Bakrah tidak mau ikut. Karena yang jadi pemimpin ketika itu adalah seorang wanita. Padahal pemimpinnya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan wanita siapapun di zaman ini, di dunia ini. Untuk saat ini. Jelas beliau jauh lebih istimewa dan lebih mulia dibandingkan, bahkan tidak hanya dibandingkan wanita di hadapan lelaki di zaman ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan seperti ini sehingga Abu Bakrah tidak mau ikut. Nah. Selain itu, wali annal asla ta'akhuruha fi akhiris sufuf. Selain itu, hukum asalnya wanita itu berada di belakang. Siyanatan laha wa sitran, agar lebih menutupi mereka, lebih tidak kelihatan, dan seterusnya. Walau quddimat lil imamati la asbaha dzalika mukhalifan li hadzal asl asy-syar'i. Kalau mereka ditaruh di depan, maka berarti bertolak belakang dengan prinsip yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu safnya di belakang. Baik. Insyaallah kita bisa memahami ya. Dan saya kira tidak ada ibu-ibu yang protes gara-gara diimami oleh lelaki yang jauh lebih muda dibandingkan dirinya. Gara-gara diimami oleh lelaki yang jauh lebih muda dibandingkan dirinya. Mungkin seusia anaknya. Dan juga tidak ada wanita yang protes ketika dia seorang hafizah, hafal Quran. Lalu diimami oleh laki-laki, beliau hafizah, hafal Quran, punya status sosial, bunyai kalau di masyarakat kita. Istrinya seorang ulama, seorang tokoh agama, hafizah, sudah senior berumur, tapi yang jadi imam muridnya dari suaminya mungkin yang jauh lebih junior, baik dari sisi usia maupun dari sisi ilmu. Tapi kenapa tidak protes? Karena mereka tahu ya, wanita tidak boleh jadi imam bagi lelaki. Sehingga mereka nggak protes. Baik, maksud saya begini, jadikan prinsip ini berlaku juga untuk orang yang nggak bisa baca Quran. Tolong jangan protes kalau Anda jadi makmum. Berikan kesempatan bagi yang masih muda yang bisa baca Quran dengan benar. Karena ini masalah keabsahan. Yang kedua adalah imamatul muhdits. Orang yang berhadas jadi imam. Waman alaihi najasah, atau orang yang membawa najis. Sementara dia tahu kalau dia membawa najis. Kalau dia nggak tahu bidzalika, kalau dia tidak tahu, demikian pula makmum juga nggak tahu sampai sholatnya selesai, fa salatuhum sahihatun, sholatnya sah. Salatuhum sahihah, sholatnya sah. Baik. Dan ada riwayat tentang ini yang cukup menarik untuk kita baca ya, yaitu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah ngimami sholat dalam kondisi junub. Ya. Beliau pernah ngimami sholat dalam kondisi junub. Karena lupa belum mandi ya. Baik. Saya bacakan riwayatnya. Ini riwayatnya. Ada dua riwayat atau bahkan beberapa riwayat ya. Ruya anna Umar radhiyallahu anhu shalla bin nasi subha. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ngimami salat subuh. Thumma wajada fi thawbi tilaman. Kemudian selesai salat,
mungkin beliau pulang atau beliau masih di masjid, wallahu alam, beliau melihat di sarungnya itu ada bekas air mani. Ya. Hasil mimpi. Tapi Umar bin Khattab mungkin tidak terasa mimpi ya. Yang jelas beliau mimpi basah, dan ketika bangun tidak ngerti. Selesai sholat subuh baru ngerti, baru tahu, loh kok di sini ada air mani. Fa'ada walam yu'idu. Umar mengulang sholat sendirian, tapi makmumnya tidak ada yang mengulang sholat. Wa shalla Utsman radhiyallahu anhu bin nas salat al-fajri. Dan Utsman juga pernah sholat subuh ngimami masyarakat. Falamma asbaha wartafa'an nahar. Ketika matahari sudah terbit, fa'idha huwa bi'atharil janabah, beliau menjumpai ada bekas junub, yaitu air mani yang sudah agak kering. Baru kelihatan, baru ketahuan. Fa'adas salah walam ya'murhum ayyu'idu. Lalu beliau mengulangi salat dan beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk mengulang salatnya. Sehingga ini hati-hati ya untuk salat-salat subuh ini ya. Salat subuh tolong dihati-hati bagi bapak-bapak. Kadang ngerti-ngerti, loh kok ada bercak di sini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, "Idza shallal junubu bil qaum," apabila ada orang junub yang ngimami masyarakat, fa atamma bihimus shalah, amuruhu ay yaghtasila wa yu'id. Lalu dia melakukan sampai selesai salat karena tidak tahu ya. Maka aku perintahkan dia untuk mandi dan mengulangi salatnya. Wala amuruhum ay yu'idu, dan aku tidak perintahkan makmum untuk mengulangi. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah ngimami salat subuh, thumma dzakara, lalu beliau teringat di tengah seusai salat, annahu shalla bi ghairi wudu. Beliau teringat kalau belum wudu. Fa'ada wa lam yu'idu. Beliau pun mengulangi salatnya dan beliau tidak memerintahkan para makmum untuk mengulangi salatnya. Rawahu kulluhul Athram, semuanya diriwayatkan oleh Al-Athram. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Nah, karena itu apabila ada orang yang dalam kondisi hadas, dia jadi imam, sementara makmumnya tahu, maka makmum wajib mufaraqah. Dia harus memisahkan diri dan sholat sendiri. Tapi kalau dia tidak tahu, makmumnya tidak tahu, imamnya mengalami hadas, dan imamnya baru nyadar belakangan selesai sholat, maka imamnya yang mengulangi sholat, tapi makmum tidak perlu mengulangi. Wallahu a'lam. Nah, berikutnya kita beralih ke nomor 3. Imamatul ummi. Orang ummi jadi imam. Yang dimaksud orang ummi adalah yang nggak bisa baca Quran. Wa huwa man la yuhsinul Fatihah, yaitu orang yang dia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Orang ummi adalah yang tidak bisa baca Fatihah dengan benar. Fala yaqra'uha hifdzan wala tilawatan. Al-Fatihah belum hafal, bacaan Al-Fatihahnya juga belepotan. Au yudaghimu fiha minal hurufi ma la yudagham, atau dia gabungkan huruf padahal itu bukan huruf idgham, yang seharusnya tidak digabungkan. Yang seharusnya tidak digabungkan bacanya. Atau dia ganti huruf dengan huruf yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana Pak? Alhamdulillah. Ulangi Pak. Alhamdulillah. Batal Pak salatnya. Tolong jangan jadi imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ulangi. Iyyaka Masya Allah. Iyyaka. Iyyaka. Ini ya bukan za. Anda salah. Tolong nyingkir, jangan jadi imam. Ya. Dan terutama huruf dot. Maghzubi alaihim. Maghzubi. Itu dot Pak, bukan zal. Mohon menyingkir, jangan jadi imam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Waduh, Masya Allah. Ain jadi ngah. Wah, ini terlalu medok Jawanya. Mohon maaf, tolong menyingkir, jangan jadi imam.
Karena di situ ada lahan yuhilul makna, yang bisa salah baca, yang bisa menyebabkan perubahan makna. Fahadha la tasihhu imamatuhu, maka orang seperti ini tidak sah untuk jadi imam, illa bimithlihi li'ajzihi an ruknis salah, kecuali untuk makmum yang semisal dengan dia, karena makmum ini tidak bisa melaksanakan rukun salat. Baik, Nabi SAW pernah menyebutkan, ya, al-imamu dhamin, imam itu adalah penjamin. Beliau SAW pernah mengatakan, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'tamin. Coba kita bacakan hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, al-imamu dhaminun. Imam itu yang menjamin, yang menanggung resiko. Wal muadzinu mu'taminun, dan muadzin itu yang mendapatkan amanah. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzin. Dan ini hadis yang menunjukkan keutamaan imam dan muadzin. Imam didoakan oleh Nabi SAW agar dapat hidayah, dan muadzin didoakan oleh Nabi SAW agar dapat maghfirah. Dan ulama beda pendapat, mana yang lebih afdal antara imam dengan muadzin. Ada yang mengatakan imam lebih afdal, karena Nabi SAW dalam hadis ini mendoakan imam untuk mendapatkan ar-rushd, sedangkan beliau mendoakan muadzin agar mendapatkan maghfirah. War-rushdu afdalu minal maghfirah. Dan didoakan untuk dapat petunjuk itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan didoakan untuk dapat ampunan. Dan Nabi SAW gak pernah jadi muadzin. Demikian pula Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka jadi imam. Sehingga amal-amal orang hebat adalah jadi imam, bukan jadi muadzin. Ini di antara alasan yang mengatakan bahwasanya imam lebih afdal dibandingkan muadzin. Baik. Sekarang kita akan bahas apa makna al-imamu dhamin. Imam itu yang menanggung. Makna al-imamu dhamin ada dalam artikel berikut. Al-imamu dhamin maknanya adalah, di sini ada keterangan, bimakna annahu yajibu alaihi ay yahfadha salatal ma'mumin. Seorang imam, dia yang menanggung, artinya wajib bagi dia untuk menjaga salatnya para makmum minal butlan, jangan sampai batal. Wa yahfadhu alaihim adad ar-raka'at, menjaga jumlah rakaat salat mereka. Wa la yanquru bihimus salah naqran mukhillan bil arkan, jangan terlalu cepat ketika salat sampai menyebabkan rukunnya jadi hilang. Wa la yuqassir fil inayati bi syurutis salah, jangan sampai dia meremehkan perhatiannya terhadap syarat salat dan melaksanakan sunnah-sunnah dalam salat dan yang lainnya. Sehingga imam jamin salat yang dia kerjakan itu salat yang ideal. Ya? Ini makna al-imamu dhamin. Al-imamu dhaminun. Imam adalah penjamin. Artinya imam punya tanggung jawab. Imam punya tanggung jawab untuk menjadikan sholat dia adalah sholat yang ideal, sah. Karena nanti dia menjamin sholatnya makmum. Sehingga ketika ada makmum yang berada di belakang imam ini, dan makmum ini nggak bisa baca Fatihah, digantikan oleh imam. Makmum ini bisa jadi lupa ketika rukuk dia baca doa sujud, karena lupa. Sudah ditanggung oleh imam. Imammu nggak lupa. Maka kamu yang lupa tadi keliru, sudah ditambal sama imammu. Makmum bisa jadi lupa ketika dia membaca surat Al-Fatihah salah-salah. Atau dia baru dapat 2 ayat, 3 ayat, imamnya sudah rukuk, lalu dia ikut rukuk. Berarti Fatihahnya kurang.
Tidak masalah, kamu sudah ditutupi oleh imammu. Maka sholat imam harus ideal sah. Sudah? Nah, terkait tanggung jawab inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah at-tahammul. Dengan istilah at-tahammul. Apa itu tahammul? Tahammul artinya adalah nanggung kekurangan makmum. Menanggung kekurangan sholatnya makmum. Sehingga kalau ada sholat makmum, kalau ada sholatnya makmum yang kurang, imam yang tahammul. Baik. Nah, sekarang kita akan berbicara untuk imam yang bacaan Fatihahnya salah. Bismillah. Nah, kita akan baca tentang masalah lahan tadi ya. Penulis menyebutkan, alhamdulillah, orang mengalami lahan yang yuhilul makna, yang bisa mengubah makna. Maka seperti ini tidak sah sholatnya kecuali untuk orang yang semisal. Untuk makmum yang semisal, karena mereka tidak bisa melaksanakan rukun sholat dengan sempurna. Baik. Jadi, salah baca Quran, salah baca Al-Quran, itu dalam bahasa Arab disebut dengan apa tadi? Lahan. Salah membaca Al-Quran, dalam bahasa Arab disebut dengan al-lahan. Tulisannya kayak gini ya. Lahnun. Baik, disebut dengan lahan. Dan lahan itu ada dua. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Lahan jali itu apa? Lahan yang mengubah makna. Salah yang sampai mengubah makna bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tolong Pak ulangi. Alhamdulillah. Alhamdu. Alhamzu. Pak, ini huruf dal bukan za. Gak bisa ya Mas. Ya sudah. Berarti Anda belum saatnya jadi imam. Anda harus latihan mengucapkan huruf dal. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. 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 Oh, mohon maaf, salah ya. Ini lahan yang bisa mengubah makna. Karena dia mengubah apa? Mengganti huruf. Dia mengganti huruf. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, Anda mengganti huruf. Jadi ganti ngan. Dan ini mengganti huruf, bisa mengubah makna. Tolong menepi, jangan jadi imam. Itu semuanya adalah lahan jali. Itu semuanya lahan jali. Lahan khafi. Ini lahan tapi tidak mengubah makna. Tidak mengubah makna. Contohnya apa Pak? Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sehingga di ujungnya itu ganti E. Saya pernah dapat imam yang kayak gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Semuanya ganti E. Maliki Yaumiddin. Ini lahan. Tapi lahan khafi. Insya Allah tidak sampai mengubah makna. Cuman itu lahan. Sudah? Imam yang mengalami lahan, baik lahan jali maupun lahan khafi, pada prinsipnya sebenarnya dia tidak layak jadi imam. Sebaiknya jangan Anda yang jadi imam, karena bacaan Al-Fatihah Anda belepotan. Masih mengalami lahan. Nah, sekarang yang bisa mengancam keabsahan itu bagian ini. Lahan jali. Lahan jali. Lahan kesalahan baca yang bisa mengubah makna. Kemudian dia jadi imam. Maka di situ ada dua keadaan. Satu, makmum semisal dengan imam. Semisal atau bahkan
atau bahkan kurang dari imam. Ini imam satu-satunya yang pernah mampir pondok. Cuman mondok 2 hari lalu nggak betah, pulang kampung. Sementara satu kampung di situ, di desanya nggak ada satupun yang bisa baca Quran. Yang paling pintar ya satu ini. Nah, yang satu ini saja yang paling pintar itu nek moco Fatihah ngawur, mengalami lahan jali. Terus mereka melaksanakan sholat jamaah di pelosok-pelosok kampung, di dusun-dusun yang pelosok gitu ya. Yang paling pintar itu ini Pak orangnya. Yang lainnya sudah bablas nggak bisa baca Quran. Ada 1-2 yang tidak lebih bagus daripada beliau. Akhirnya sekelompok orang tadi, bacaan Qurannya salah semua. Mau siapapun jadi imam ya tetap salah. Gitu ya. Mau siapapun jadi imam tetap salah. Maka makmum sah. Ya. Semua sholatnya sah. Loh kenapa Pak sah? Lah mau gimana lagi? Wong bisanya seperti itu. Dan Allah perintahkan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya, sehingga terhitung sah karena bisanya hanya seperti itu. Yang kedua, ada makmum yang kualitas bacaan Qur'annya, jauh lebih bagus atau lebih bagus dari imam. Ya, sehingga makmum ini tidak mengalami lahan. Imamnya mengalami lahan. Makmum ini kualitas bacaannya tidak mengalami lahan sehingga dia lebih bagus daripada bacaan imam. Makmum dalam posisi ini maka makmum batal. Imamnya sah tapi makmumnya batal. Wah, Masya Allah Pak, kasihan makmumnya. Makanya, tolong yang jadi imam, yang nekat maju, sementara dia tahu bacaan Qur'annya itu salah, tolong kasihani makmumnya. Kasihani makmumnya. Ini bukan masalah senioritas. Ini masalah sah dan tidaknya sholat seorang hamba. Kalau Anda yang nggak bisa baca Fatihah tetap ngotot, kekeh, nekat jadi imam, kasihan makmumnya. Bisa jadi ada makmum yang bacaan Al-Qur'annya tidak mengalami lahan, kualitasnya lebih bagus dari imamnya. Baik. Ini kita bicara masalah lahan ya, bukan masalah lagu. Kalau imam tidak mengalami lahan, tapi lagunya mungkin kurang enak didengar. Ini imam apa toh Pak? Kok lagunya pakai lagu Mojopahit? Langgamnya langgam Jawa banget. Medok sekali. Tapi semua bacaannya benar, nggak ada yang salah. Tidak mengubah makna. Insya Allah tetap sah jadi imam dan tidak masalah jadi imam. Ya. Bapak Ibu bisa perhatikan ya, imam sholat subuh di Masjidil Haram. Coba nanti lihat rekamannya. Imam sholat subuh di Masjidil Haram. Itu Masya Allah selalu bacaannya datar kan? Tidak seindah Syekh Sudes, tidak seindah Syekh Mahir Mu'aikli atau Awad Juhaini atau Syekh Gomidi atau yang lainnya. Datar biasa. Atau Bandar Balila. Imam sholat subuh, ya, sholat subuh di Masjidil Haram. Pasti seperti itu. Ya. Pak Ustadz, saya kok penasaran ya, mau lihat buktinya. Oh, Masya Allah. Kalau Anda penasaran, mau lihat buktinya, coba barangkali ada rekamannya ya. Sebentar, ya. Ada iklannya. Semoga beliau ini, saya tidak hafal nama Syekh ini, tapi selalu suaranya datar-datar saja. Ya. Sehingga mungkin dengan bacaan Al-Quran teman-teman yang hafid di Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih tahsin ya. Dalam arti lagunya lebih enak didengar. Jadi beliau datar-datar saja.
Afwan, ini kok loading terus dari tadi. Ini Syekh Bandar balik lah, salah, bukan beliau. Sudah sepuh orangnya, dan selesai jadi imam beliau langsung isi kajian. Wallahu a'lam. Datar bacanya. Ini beliau. Alhamdulillah. Imam Masjidil Haram. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumin. Oh, Masya Allah. Saya terpental dari Zoom. Jadi suaranya biasa ya. Beliau sudah sepuh, selesai jadi imam, beliau langsung ngajar. Yang saya tahu. Coba saya masuk ulang. Bukan masalah tahsin, indah bacaan bukan. Tapi beliau ketika membaca tajwid, namun lagunya biasa, datar. Dan itu jadi imam Masjidil Haram untuk sholat subuh. Namun Masya Allah, ya, yang kita bahas di sini adalah masalah lahan. Ada orang yang ketika membaca, tapi dia salah, lalu nekat jadi imam. Itu yang tidak kita kehendaki. Ya. Sehingga kalau Anda lihat di sini, ya, jadi datar bacaannya. Baik, cukup saya kira ya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali ke sini tadi. Jadi, kenapa yang ini makmumnya sah? Baik imam maupun makmum statusnya sah. Karena masalah tahammul tadi. Masalah tahammul. Menanggung kekurangan makmum. Untuk makmum yang sholatnya semisal, atau yang dia bahkan kurang kualitasnya dari imam, bisa ditanggung oleh imam, karena imamnya lebih tinggi dari sisi kualitas sholatnya, bacaan Al-Qur'annya. Tapi untuk makmum yang kualitas apakah kondisi semacam ini dibolehkan? Wallahu a'lam. Nabi SAW, beliau pernah duduk sementara makmumnya berdiri. Nah, ulama memberikan rincian. Jika imam duduk dari awal, maka makmum duduk. Makmum duduk. Yang kedua, jika imam duduk di tengah salat, maka di sini makmum tetap berdiri. Dan insya Allah rincian ini yang terbaik di antara pendapat ulama. Karena Nabi SAW, beliau pernah sholat, sebelum sholat beliau duduk.
Lalu beliau memerintahkan kepada para sahabat, berisyarat ke belakang, "Ani jelisu, duduklah kalian." Akhirnya para sahabat semuanya duduk. Sehingga beliau jadi imam dalam posisi duduk, dan para sahabat jadi makmum diminta untuk duduk. Juga Nabi SAW pernah sholat sambil berdiri. Beliau pernah sholat sambil berdiri, lalu di tengah sholat beliau duduk. Di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi imam berdiri, lalu datang Nabi SAW, kemudian beliau duduk, dan Nabi SAW tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai. Sehingga di sini karena imam pertama Abu Bakar dalam posisi berdiri, makmumnya berdiri. Nabi SAW duduk belakang. Berarti ketika imam duduk di tengah sholat, makmum tetap berdiri. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.